Lalu seberapa besar perang Amerika Serikat Israel melawan Iran dan penutupan Selat Hormuz ini akan mengubah arsitektur ekonomi dunia dan juga membayangi neraca dagang Indonesia. Kompas Bisnis pagi hari ini sudah bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Yoshua Pardede, melalui sambungan daring, Saudara. Selamat pagi, Mas Yoshua, apa kabar? Selamat pagi, Nada, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Yoshua, terkait dengan penutupan Selat Hormuz ini, sebenarnya kan dampaknya sudah terasa adanya kenaikan harga minyak 10%. Apalagi melihat saat ini gejolak masih terus bergulir sampai dengan saat ini. Dampak terburuknya, Mas, worst case-nya ya katakanlah, sampai berapa kira-kira harga akan terus naik? Apakah bisa mencapai $100 per barelnya? Ya, tentunya kalau tadi disampaikan bahwa beberapa skenario pun juga tetap perlu kita antisipasi ya. Sekiranya memang perang antara Israel, Amerika Serikat dengan Iran ini berkepanjangan, tentunya dampak terhadap harga minyaknya pun juga akan terus merangkak naik ya. Dan kalau dalam skenario di mana deeskalasi terjadi, yakni di mana terjadi terjadi perundingan antara kedua belah pihak, harapannya bahwa harga minyak ini akan kembali normal lagi ya, di bawah 80 ataupun mungkin di bawah $70 per barel. Namun kalau pada kenyataannya sebaliknya bahwa berkepanjangan perangnya, tentunya kami melihat bahwa memang ada risiko ya, bahwa harga minyak ini kan dalam beberapa hari terakhir ini terus merangkak naik ya. Pada perdagangan hari kemarin pun juga sempat dibuka di $82 per barel, sekalipun memang saat ini bergerak di 78 $78 per barel gitu ya. Namun worst case skenario-nya adalah memang kalau kita lihat bisa saja melampaui $100 per barel ya, sehingga ini tentunya akan sangat dipengaruhi tadi oleh seberapa panjang ya perang antara Israel Amerika Serikat dengan Iran ini mempengaruhi, dan juga karena tadi kalau kita lihat respon dari Iran sendiri sudah menutup Selat Hormuz dan juga sudah mulai menembaki ataupun menyerang juga kapal-kapal tanker minyak yang mendekati Selat Hormuz gitu ya, sehingga tentunya ini akan sangat mempengaruhi juga supply global, karena kita ketahui juga bahwa 20% dari minyak global itu melalui lalu lintas Selat Hormuz gitu ya, dan ini kalau tidak ada penggantinya, jalur penggantinya ataupun supply dari negara lain, tentunya ini akan bisa berdampak negatif tadi melampaui $100 per barel. Oke, itu untuk secara globalnya ya, Mas. Tapi kalau kita melihat untuk kondisi di Indonesia saat ini, apalagi kan Indonesia merupakan negara berkembang yang masih ketergantungan dengan impor minyak juga khususnya. Secara domestik, apa sih yang harus diwaspadai? Apalagi kemarin kan sempat dikatakan oleh Menteri ESDM bahwa untuk pasokan cadangan minyak nasional kita sampai dengan 20 hari ke depan. Setelahnya seperti apa? Kalau misalkan sekarang masih terus bergulir saja dinamika konflik Timur Tengah ini. Ya, memang kalau melihat pernyataan dari Pak Menteri tersebut, memang betul bahwa kalau sekiranya supply untuk 20 hari ke depan masih cukup aman, tapi setelahnya kita masih belum tahu ya. Tentunya harganya sudah merangkak naik ya, dan juga tadi kalau kita mengikuti asumsi dari APBN di mana harga ICP kan dipatok $70 per barel ya, dan kalau saya hitung sampai dengan mungkin di awal bulan ini itu memang masih cukup manageable ya, harga ICP-nya masih di bawah $70 per barel, sekitar $67-68 per barel. Artinya memang belum ada dampak yang cukup signifikan juga kepada APBN. Namun tentunya tadi pasokan ya, yang kita perlu perhatikan di sini adalah bagaimana pasokan minyak mentah ini agar bisa terpenuhi, karena tentunya bukan hanya digunakan untuk konsumsi masyarakat, tapi juga untuk industri ya. Kita perlu ingat juga bahwa minyak mentah ini penting sekali buat aktivitas ekonomi di domestik gitu ya, karena kalau misalkan terjadi gangguan yang cukup signifikan tadi, terganggu secara berkepanjangan, tentu harga minyak naik, lalu juga harga pengapalan juga meningkat ya, dan ini akan berimplikasi juga kepada inflasi domestik, yang dimana kemarin BPS juga menyampaikan bahwa inflasi di bulan Februari pun juga sudah di atas 4% gitu ya, sehingga tentunya ini memberikan tekanan inflasi yang datang dari harga barang impor gitu ya, ataupun dengan kata lain imported inflation ini akan bisa meningkat, sehingga tentunya ini harus diantisipasi oleh pemerintah
untuk bisa memitigasi risiko tadi imported inflation akibat dari kenaikan harga minyak mentah. Sekaligus juga di saat bersamaan pun juga kita perlu memitigasi bagaimana dampak dari potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena di tengah karena tadi ada efek risiko ekonominya, namun juga kita perlu melihat risiko geopolitiknya adalah memang kecenderungan dari investor global pun juga cenderung mencari aset-aset yang lebih aman gitu ya. Dolar Amerika Serikat, US Treasury, lalu juga kepada instrumen emas, sehingga dan akan terdapat kecenderungan juga bahwa investornya akan cenderung lari dari negara-negara berkembang. Sehingga ini yang harus kita pertimbangkan, bahwa dua kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan juga kenaikan harga minyak mentah tersebut ini akan turut mempengaruhi juga postur dari APBN 2026 tahun ini. Nah, oke, menarik untuk membicarakan APBN dan juga untuk nilai tukar. Tapi kita membahas masih soal harga minyak ini, Mas. Apalagi ini kan menjadi efek domino kemana-mana ya. Memang kalau misalkan Mas Joshua bilang masih belum ada dampaknya, tapi ini bisa kita melihat ke depannya ini akan berpengaruh dengan biaya logistik, untuk jasa dan lain sebagainya juga akan ikut naik. Kemudian apa yang harus diantisipasi? Apalagi ini akan juga menggerek harga solar nantinya dengan harga minyak naik ini. Nah, apa yang harus diantisipasi, Mas Joshua? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi bagaimana dari sisi pemerintah, tentunya yang seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Menko ya, disampaikan bahwa dengan kesepakatan dagang antara Indonesia Amerika Serikat, harapannya kita pun juga bisa mendapatkan supply ya, pasokan dari Amerika Serikat ya. Itu sebagai perjanjian yang sudah disepakati juga oleh Presiden Pak Prabowo dan juga Presiden Trump. Namun juga di luar itu pun juga artinya Indonesia sebagai pengimpor bersih minyak mentah, tentunya risikonya tadi adalah risiko yang harus kita mitigasi adalah bagaimana tadi mengantisipasi dampaknya ya, karena kita sejak 2004 sejak keluar dari OPEC kita sudah net oil importer, artinya memang kita perlu menghitung juga bagaimana dampaknya kepada fiskal dan juga kepada neraca perdagangan kita gitu ya, agar jangan sampai nanti dampak dari kenaikan harga minyak mentah ini tentunya berdampak juga kepada neraca perdagangan kita, yang dimana juga kemarin BPS juga merilisnya bahwa neraca perdagangan kita di awal tahun ya ini menyusut dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu ya, sehingga ini yang harus kita antisipasi bahwa akan ada faktor risiko di sisi di mana impor migas ini akan cenderung terjadi peningkatan, potensi terjadi peningkatan, dan ini akan bisa mempengaruhi tadi defisit fiskal dan juga defisit transaksi berjalan Indonesia ke depannya, sehingga ini tentunya akan bisa membuat volatilitas di pasar keuangan negara berkembang termasuk domestik pun juga harus dimitigasi, sehingga oleh sebab itu memang jangka pendeknya ini harus dijaga bagaimana sentimen di pasar keuangan ya, agar tadi jangan sampai terjadi kepanikan, lalu juga supply falas dalam negeri pun juga dijaga agar terus terjaga stabilitas rupiahnya, dan itu saya juga percaya bahwa Bank Indonesia terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah. Yang kedua juga adalah bagaimana pemerintah pun juga harus mulai mengukur ya saat ini ya, terkait dengan subsidi energi nanti apakah akan dinaikkan atau tidak, karena kalau sesuai dengan Undang-Undang APBN 2026 memang di situ disebutkan bahwa untuk subsidi energi itu sekitar 300 triliunan gitu ya, sehingga dengan adanya tentunya dan pemerintah pun juga sudah bisa menjalankan sensitivitas ya, kalau sekiranya nanti harga minyak mentah Brent-nya ataupun ICP-nya mendekati 100 hingga rata-ratanya naik ya, itu bisa ada sensitivitas APBN 2026-nya, di mana memang setiap kenaikan harga ICP $1 per barel tentunya ini akan bisa mendorong kenaikan belanja sekitar 10 triliun, dan juga dan meskipun memang ada tambahan pendapatan juga sekitar 3,5 triliun, tapi net-netnya kita akan ada defisit sekitar hampir 7 triliun gitu ya, 6,8 triliun, sehingga memang tentunya tadi kita perlu mempertimbangkan lagi opsi-opsi bagaimana untuk memitigasi dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan dari nilai tukar rupiah ini. Oke Mas, berarti saya tegaskan di sini ya, berarti melihat dengan kondisi seperti saat ini bisa semakin melebarkan defisit APBN, apalagi mengingat untuk beratnya subsidi BBM kan kita masih mengasumsikan di APBN 2026 adalah 70 US dollar begitu ya per barelnya. Begitu Mas Joshua? Ya.
Betul, karena kalau kita asumsikan tadi worst case skenario-nya mencapai $100 per barel harga minyak mentah Brent ataupun biasanya kita proksikan dengan ICP, tentunya ini akan bisa harga rata-rata minyak ICP itu akan bisa mendekati 80 hingga $85 per barel, sehingga makanya ada selisih di situ ya, dari $70 per barel mendekati 80-85 dolar per barel, berarti ada gap sekitar 10 hingga $15 per barel gitu ya. Dan tadi kita kalikan saja 15 dikalikan dengan defisitnya sekitar 7 triliun rupiah, berarti 15 kali 7 berarti ada sekitar hampir 100 triliun tambahan subsidi energi ataupun pelebaran ataupun tambahan defisit ya, akibat dari perubahan dari apa namanya, asumsi dari realisasi harga ICP yang di luar di atas dari asumsi APBN 2026. Oke, berarti selanjutnya kita akan membahas mengenai skenario terhadap tekanan nilai tukar rupiah, Mas Joshua. Tapi kita akan bahasnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Nanda Aprilia dan narasumber kita pagi ini Kepala Ekonom Bank Permata Yoshua Pardede. Mas Joshua, menyambung tadi, kita berbicara dulu secara global lagi, Mas Joshua. Iran kan merupakan salah satu negara besar penghasil minyak terbesar begitu ya. Tapi dengan kondisi seperti saat ini, seberapa besar sih menekan inflasi global? Ya, tentunya tadi kami sampaikan bahwa kalau sekiranya ini inflasi global, perang itu memang akan menekan inflasi global ya, melalui tadi kenaikan dari harga energi dan juga efeknya akan merambat juga ke biaya transportasi, lalu juga harga pupuk, pangan, dan juga berbagai biaya distribusi lainnya. Dan memang berbagai skenario tadi menunjukkan memang kalau sekiranya biaya harga minyak ini bertahan sekitar $80 per barel, dan ini memang inflasi akan bisa tetap terkendali ya, inflasi globalnya. Namun kalau misalkan kenaikan inflasi di ekonomi negara maju ini memang cenderung masih terbatas ya, sehingga memang pertumbuhannya hanya bisa mungkin pertumbuhan ekonominya hanya terkoreksi kecil. Tapi tadi kalau dengan asumsi bahwa harga minyak mentah Brent ini melampaui $100 per barel, maka kenaikan inflasinya akan menjadi lebih besar lagi ya, dan ini akan tekanan kepada pertumbuhan ekonominya pun juga akan makin terlihat ya, khususnya memang di negara-negara ataupun di kawasan yang memang lebih bergantung kepada impor energi. Dan risiko terberatnya adalah kalau misalkan kenaikan energi ini bertahan lama dan mulai mengangkat ekspektasi inflasi dan juga upah ya, upah tenaga kerja ya, karena itu akan bisa memaksa untuk bank sentral juga akhirnya menahan pelonggaran tingkat suku bunga di berbagai negara. Karena kalau kita melihat sebenarnya baseline skenario-nya sebelum ada perang di Timur Tengah ini, sebenarnya ruang penurunan suku bunga bank sentral global itu masih tetap terbuka ya, di Eropa, di Amerika. Namun kalau sekiranya perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, tentunya ini makin menutup ya ruang-ruang penurunan suku bunga di negara-negara maju, yang akhirnya juga akan berimplikasi juga kepada terbatasnya ruang penurunan di negara-negara berkembang. Oke, kalau saya tangkap berarti ini cukup bisa mengubah arsitektur ekonomi dunia, begitu Mas Joshua? Ya, kalau melihat ya, ini akan subjek to lagi tadi dengan seberapa lama ya perang itu terjadi, karena kalau deeskalasi terjadi tentu ini akan bisa cepat pulihnya. Namun kalau ini berkepanjangan, tentunya tidak ada resolusi yang bisa kita lihat dalam jangka pendek. Tentunya ini akan bisa cukup masif dampaknya ya, seperti yang kita lihat juga pada saat perang Rusia Ukraine, tapi ini lebih masif lagi karena kaitannya kepada Selat Hormuz tadi ya, 20% dari suplai minyak global ini ditopang dari lalu lintas Selat Hormuz, sehingga tentunya ini akan berdampak lebih signifikan ya dibandingkan dengan pada saat kita menghadapi pada saat perang Rusia Ukraine, sehingga memang tekanan terhadap kepada domestik kita pun juga akan lebih berat lagi ya dibandingkan pada saat kita menghadapi perang Rusia Ukraine. Oke, itu digarisbawahi, tekanan untuk domestik kita semakin berat lagi ya, ini tantangan untuk pemerintah tentunya. Nah, kalau ditanya mengenai pemerintah, tentunya apa sih skenario Mas dampak terhadap tekanan nilai rupiah ini khususnya, dan strategi jangka pendek maupun jangka panjang yang perlu ditempuh oleh pemerintah? Ya, kalau kita bicara rupiah, memang kembali lagi ya, rupiah memang ini berpotensi akan bergerak dinamis ya terhadap dolar Amerika Serikat, karena memang tadi ada kecenderungan ya, karena dampak dari geopolitik di Timur Tengah ini tentunya akan berdampak kepada dua sisi ya. Tadi akan ada perpindahan kepada investor global ke safe haven aset, dan juga tadi kenaikan harga minyak mentah. Dan dua
faktor itu bisa saling berbarengan ya dampaknya, khususnya buat Indonesia karena kita adalah tadi sudah kami sampaikan kita akan menghadapi twin deficit ya kalau perang Timur Tengah ini mengemuka dan berkepanjangan ya, artinya dampaknya tadi kepada fiscal deficit ya dan juga kepada defisit transaksi berjalan ini yang makin menekan, sehingga tentunya tidak bisa kita pungkiri juga dampaknya pun juga akan bisa berdampak kepada nilai tukar rupiah yang dimana kalau kita lihat pada penutupan kemarin itu sudah mendekati 16.900 per dolar Amerika Serikat gitu ya, dan tentunya sampai dengan saat ini Bank Indonesia masih terus berada di pasar ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan bagaimana dengan menjaga supply falas dalam negeri agar tadi tidak terjadi kepanikan di pasar ya dengan adanya situasi di global yang saat ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Namun tentunya yang lebih fundamental lagi adalah yang perlu kita lihat lagi adalah bagaimana pemerintah tadi perlu melihat bahwa ya sekalipun memang tadi ya bagi Bank Indonesia sendiri ruang penurunan tadi baseline skenario-nya sebenarnya masih terdapat ruang penurunan. Namun sekiranya tadi kalau misalkan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah ini berdampak juga kepada inflasi domestik, sehingga ini pun juga akan bisa membatasi ruang penurunan pemangkasan suku bunga di Bank Indonesia gitu ya, sehingga inilah yang menyebabkan untuk salah satu opsi ya ataupun salah satu langkah kebijakan kalau tadi situasinya memburuk terus dan juga harga minyaknya terus meningkat, tentunya ruang penurunan suku bunga BI semakin terbatas ya, dan itu untuk bisa juga membatasi pelemahan rupiah di jangka pendek menengahnya. Lalu yang kedua adalah itu jangka pendeknya tadi adalah untuk bagaimana tadi koordinasi yang kuat ya antara fiskal moneter menjaga kecukupan likuiditas devisa dan menahan gejolak nilai tukar dan juga pasar surat utang negara agar tadi pembiayaan cost of borrowing pemerintah agar tidak melonjak juga. Dari sisi fiskalnya adalah subsidi energi ini perlu makin tepat sasaran ya agar tadi perlindungan terhadap daya beli masyarakat ini agar bisa berjalan tanpa membuat defisitnya makin melebar tajam. Nah, kalau tadi kalau harga minyak mentah ini terus meningkat terus ya, tentunya penyesuaian harga ini tidak bisa ditahankan lagi gitu ya, tidak bisa terelakkan lagi gitu ya, sehingga ini yang harus dipertimbangkan juga bagaimana mitigasi kalau sekiranya ada kenaikan harga minyak dalam negeri juga. Lalu yang berikutnya yang lebih krusial lagi adalah bagaimana percepatan penguatan dari sisi ketahanan energi ya. Ini harus dipacu melalui peningkatan produksi domestik ataupun efisiensi konsumsi energi dan juga diversifikasi sumber energi ya, sambil juga memperkuat ekspor bernilai tambah agar tadi untuk sebagai penyangga neraca transaksi berjalan agar bisa membaik ketika tadi harga minyak mentahnya lagi sedang meningkat. Mitigasinya seperti apa yang ideal menurut Mas Joshua dalam hal ini? Apalagi harga minyak mentahnya katakanlah jangan sampai ya terus melambung. Ya, kembali lagi kalau harga minyak mentah memang tidak bisa kita kontrol ya. Selain pertama kita sudah bukan lagi produsen minyak mentah ya. Yang kedua tadi adalah kita memang netwal importer sejak 2004 kita keluar dari OPEC gitu ya, sehingga memang kita tidak bisa mempengaruhi fluktuasi ataupun dinamika dari harga minyak mentah globalnya sendiri. Meskipun memang OPEC Plus menyampaikan bahwa produksinya akan tetap ditingkatkan ya, itu yang sedikit melegakan buat pemerintah khususnya agar tidak terburu-buru juga untuk menaikkan menyesuaikan harga harga BBM domestik gitu. Tapi tetap saja bahwa kembali lagi skenario worst case dari perang di Timur Tengah ini kita masih belum tahu seperti apa, tapi tentunya bagaimana diversifikasi dari energi baru terbarukan ini tetap harus dijalankan juga oleh pemerintah gitu ya, agar jangan sampai nanti ketergantungan terhadap bensin dan juga BBM ini sampai mempengaruhi tadi beban subsidi energi pemerintah gitu ya, karena di saat bersamaan pun juga kan pemerintah juga tetap punya punya program-program prioritas yang juga harus tetap dijalankan gitu ya, sehingga ini menjadi salah satu trade off yang sulit diputuskan juga ya. Tentunya nanti bagaimana dikembalikan lagi kepada presiden sendiri bagaimana situasi ini ditentukan, apakah penyesuaian penyesuaian harga BBM sehingga nanti akan mempengaruhi juga daya beli masyarakat atau skenario lainnya gitu ya, sehingga tentunya ini harus di-exercise beberapa skenario tersebut, simulasi tersebut sehingga nanti dampaknya pun juga dapat bisa kita redam ya, dampak dari geopolitik di Timur Tengah tersebut.
Oke, ini jadi PR besar tentunya untuk pemerintah, begitu ya Mas Joshua ya. Setidaknya tadi ada beberapa strategi dan juga skenario jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya salah satunya adalah dengan berkoordinasi intrafiskal dan juga moneter. Kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan, tentu harapannya semakin baik dan kondisi juga tentunya semakin membaik. Terima kasih atas waktunya bersama dengan kami, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Terima kasih, sehat selalu. Makasih.